Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bu Sotya yang akan mengampu mata pelajaran informatika di kelas kalian. Nah, untuk pertemuan pertama pada hari ini, kita akan membahas tentang sejarah komputer. Nah, hal pertama yang akan kita bahas pada pertemuan pertama hari ini, yaitu tentang sejarah komputer adalah apa itu komputer, kemudian tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan komputer, kemudian yang terakhir adalah generasi komputer. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang sejarah komputer, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu komputer. Menurut Hamaker, komputer adalah sebuah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi berupa input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, sehingga menghasilkan output berupa informasi. Yang perlu kita cermati pada definisi komputer menurut Hamaker ini adalah komputer adalah mesin penghitung elektronik. Dari kata komputer sendiri ada kata compute yang artinya adalah menghitung, yang bisa bekerja dengan cepat dan juga membutuhkan input atau masukan, kemudian melakukan proses sesuai program yang ada di dalam memori komputer itu, dan yang terakhir adalah menghasilkan output berupa informasi yang dapat dimengerti oleh manusia. Itu adalah definisi dari komputer. Komputer sendiri awalnya dikembangkan untuk melakukan operasi perhitungan matematika. Nah, apabila kita akan mempelajari sejarah komputer, maka kita akan mempelajari bagaimana manusia itu mengembangkan mesin-mesin untuk melakukan perhitungan matematika. Nah, pada awalnya manusia itu menghitung menggunakan jari. Nah, jari manusia ada 10 jari ya. Nah, ke-10 jari ini mendasari sistem bilangan basis 10 atau yang biasa kita kenal dengan desimal. Bilangan basis 10 itu yang mana? Bilangan basis 10 itu adalah bilangan yang biasa kita gunakan, yaitu angka 0 sampai 9. Itu adalah bilangan desimal. Alat penghitung pertama yang digunakan oleh manusia yang ditemukan 3000 tahun yang lalu ini dinamakan abakus ya. Nah, abakus ini adalah sebuah alat penghitungan pertama yang digunakan oleh manusia ya. Menggunakan sistem manik-manik ini untuk mewakili angka. Nah, batang pada abakus ini mewakili nilai tempat. Ada nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan sebagainya. Blaise Pascal atau biasa dikenal dengan Pascal ini adalah seorang matematikawan dan fisikawan dari Prancis yang menemukan sebuah alat hitung yang dinamakan Pascaline ya pada tahun 1642. Pascaline ini adalah mesin penjumlahan pertama di dunia. Nah, cara kerjanya adalah dengan memutar tombol-tombol putar ini, kemudian nanti di sini ada angka-angkanya, tinggal dimasukkan saja angka yang akan dijumlahkan, kemudian hasil penjumlahan itu akan dapat muncul apabila tombol putar ini diputar lagi ya. Jadi cara kerja Pascaline ini bisa kamu temukan videonya di YouTube, cukup banyak.
Selanjutnya adalah matematikawan dari Jerman, yaitu Gottfried Leibniz. Ini menemukan sebuah alat hitung yang dinamakan step reckoner ya pada tahun 1671. Mesin ini adalah mesin hitung pertama di dunia yang dapat mengerjakan 4 operasi aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tokoh selanjutnya adalah Charles Babbage. Ini adalah seorang matematikawan yang berasal dari Inggris. Banyak pihak yang menyebut Charles Babbage ini adalah bapak komputer karena beliau berhasil menemukan sebuah mesin analitik ya yang diciptakan pada tahun 1832. Nah, mesin ini dapat menghitung semua operasi matematika termasuk logaritma, kemudian persamaan kuadrat dan lain sebagainya. Nah, kenapa Charles Babbage ini disebut bapak komputer? Karena beliau telah mengaplikasikan 5 konsep dasar komputer modern ya, yaitu memiliki perangkat input atau masukan, kemudian memiliki alat pemrosesan atau prosesor, kemudian memiliki unit kontrol, kemudian memiliki media penyimpanan data ya, dan yang terakhir adalah memiliki perangkat output atau perangkat keluaran. Tokoh selanjutnya adalah Ada Lovelace. Ada Lovelace ini adalah seorang matematikawan dan penulis dari Inggris juga. Nah, beliau ini bekerja untuk Charles Babbage ya. Nah, banyak orang yang menyebut bahwasanya Ada Lovelace ini adalah programmer komputer pertama di dunia ya, karena Ada ini menulis program untuk mesin analitik milik Charles Babbage. Nah, Ada ini juga adalah orang pertama yang menyadari bahwa mesin analitik Charles Babbage itu dapat mengerjakan perintah lain selain operasi-operasi matematika. Nah, mengapa Ada Lovelace ini disebut sebagai programmer komputer pertama? Karena beliau ini juga sempat menuliskan sebuah algoritma atau langkah per langkah untuk menyelesaikan operasi matematika menggunakan mesin analitik ini ya, yang pertama di dunia ya. Jadi untuk menulis program itu kita harus pertama menuliskan algoritma terlebih dahulu ya, umumnya ya. Nah, Ada Lovelace ini adalah orang pertama yang melakukan hal tersebut. Itulah mengapa dia disebut sebagai programmer pertama di dunia ya. Kemudian catatannya tentang analytical engine atau mesin analitik milik Charles Babbage ini digunakan dalam pengembangan komputer di masa mendatang. Tokoh selanjutnya bernama Alan Turing. Alan Turing ini adalah seorang analis sandi atau kriptoanalis dari Inggris ya. Pada saat itu memang pada masa peperangan. Nah, analis sandi atau pemecah kode ini sangat diperlukan ya. Nah, Alan Turing ini dikenal juga sebagai bapak ilmu komputer ya. Kenapa? Karena beliau ini menggagas ide mesin yang dapat memproses pekerjaan apapun ya, jika diberikan kode tertentu. Secara esensial sebenarnya itu adalah komputer ya, komputer modern ya. Nah, Alan Turing ini bekerja menggunakan komputer yang dinamakan Colossus ya pada tahun 1943. Komputer Colossus ini sempat digunakan dalam Perang Dunia Kedua antara
antara Inggris yang merupakan blok sekutu melawan Jerman ya, yang merupakan blok poros ya. Nah, pada saat itu Jerman ini memiliki sebuah kode atau sandi ya, yang sangat rumit, yang tidak bisa diartikan, diterjemahkan, yang disebut dengan enigma. Namun kode ini akhirnya berhasil dipecahkan dengan komputer Colossus ini oleh Alan Turing dan timnya. Selanjutnya adalah John Mockley dan Presper Eckert. Ini adalah dua orang yang mengembangkan ENIAC ya, atau Electronic Numerical Integrator and Calculator pada tahun 1946. Ini adalah komputer elektronik pertama yang dapat beroperasi secara umum ya. Sebenarnya cara kerjanya mirip-mirip dengan Colossus tadi, tapi kalau Colossus itu digunakan khusus untuk memecahkan sandi atau memecahkan kode, ENIAC ini adalah komputer yang diciptakan untuk menghitung lintasan peluru balistik ya. Memang komputer-komputer itu pada awal-awal perkembangannya digunakan untuk membantu kegiatan atau aktivitas militer ya. Nah, ENIAC ini diperkenalkan kepada publik pertama kali ya sebagai komputer yang bisa digunakan secara umum ya, tidak hanya untuk keperluan militer saja. Nah, oleh karena itu ENIAC ini dikenal juga sebagai komputer generasi pertama. Tokoh selanjutnya adalah John von Neumann. Ini adalah orang yang menemukan konsep bahwasanya semua komputer itu ketika mengolah data atau memproses data akan melakukan 4 aktivitas yang spesifik atau khusus ya, yaitu yang pertama memasukkan data, kemudian menyimpan data, kemudian melakukan pemrosesan data, dan yang terakhir adalah menghasilkan output ya, atau hasil ya, yang dapat dimengerti. Nah, keempat aktivitas yang spesifik ini memulai ya era atau zaman komputer yang modern. Nah, sampailah kita pada penghujung materi sejarah komputer bagian 1 ya, yaitu tentang definisi komputer beserta tokoh-tokoh yang berperan penting dalam masa awal perkembangan komputer ya. Mari kita tarik kesimpulan dari materi yang telah kita bahas sebelumnya. Komputer pada dasarnya adalah sebuah alat hitung yang memiliki input, kemudian melakukan pemrosesan input tersebut dan menghasilkan output berupa informasi. Nah, tokoh-tokoh yang berperan penting dalam masa awal perkembangan komputer seperti Blaise Pascal, Gottfried Leibniz yang menemukan mesin penghitung ya. Kemudian ada Charles Babbage, ini menemukan mesin analitik ya. Dan juga konsep komputer yang cukup modern yang digunakan saat ini. Kemudian ada Ada Lovelace, ini adalah seorang programmer pertama di dunia. Kemudian ada Alan Turing, ini sebagai bapak ilmu komputer ya, yang menemukan konsep bahwasanya mesin hitung itu dapat melakukan berbagai pekerjaan ya apabila diberikan program yang tepat ya. Kemudian ada John Mockley dan Presper Eckert, ini yang mengembangkan atau menemukan komputer generasi pertama yaitu ENIAC ya. Kemudian ada John von Neumann, ini adalah
ilmuwan dan matematikawan yang juga menggagas konsep komputer modern ya, yaitu komputer atau mesin ya yang memiliki input, prosesor, kemudian media penyimpanan dan juga output. Itu seperti komputer yang kita gunakan di era modern ini. Tentu saja tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan komputer ini tidak hanya yang kita bahas saja, ada banyak tokoh yang lain ya yang tidak saya sebutkan di sini, yang kontribusinya juga tidak kecil. Kemudian tokoh-tokoh itu pun tidak hanya berhenti di sini saja ya, karena teknologi komputer ini terus berkembang hingga saat ini, maka sebenarnya ada banyak sekali tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan komputer bahkan di era modern ini. Itu saja dari saya untuk materi sejarah komputer bagian pertama. Apabila ada hal yang tidak dipahami, dapat menghubungi saya secara langsung ya melalui WhatsApp. Saya kira itu saja. Semoga apa yang kita pelajari dapat kamu pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.